Ya, sekarang dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak,
tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini. Karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan utang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat gerimis Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah INMT, Ilmu Nutrisi Makanan Ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu, dengan hutang rentenir. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurianta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita yang begitu besar, yang pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah. Pada siang ini kita kembali bertemu dalam kegiatan Festival Ramadan tahun 1444 Hijriah dalam bentuk kajian Ba'da Zuhur. Sebuah kegiatan mulia yang digagas dilaksanakan oleh DPPH IPB. Akang Teteh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk keberkahan acara ini mari kita mulai pertemuan pada saat ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
tema pada siang ini cukup menarik, ya. Akan dihadirkan oleh dosen kita, guru kita, kakak kita, ya, yang saya kenal dengan baik ketika masih kuliah karena beliau adalah kakak kelas saya di jurusan Sosek. Sosek yang sudah almarhum jurusannya, ya, tapi alhamdulillah tersebar di mana-mana alumninya. Beliau adalah Dr. Insinyur Idkan Fahmi MNC. Saat ini beliau diberi amanah oleh IPB sebagai PLT atau pelaksana tugas Dekan Sekolah Bisnis IPB University. Kemudian beliau juga tentu masih merangkap sebagai Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Bisnis IPB University. Kemudian dosen tetap di Sekolah Bisnis IPB University, juga merangkap sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ghifari IPB. Bagi aktivis dakwah tahun 80-90-an tentu punya kenangan yang bersejarah dengan Masjid Al-Ghifari, ya, karena dulu Masjid Al-Ghifari adalah pusat kegiatan keislaman di IPB. Yang sekarang sudah pindah ke Masjid Al-Huriyah. Kemudian beliau juga banyak menangani berbagai jurnal sebagai managing editor di berbagai jurnal, juga sebagai chief editor di berbagai jurnal sesuai dengan kapasitas beliau. Pendidikan beliau S1 di Sosek IPB, agribisnis, kemudian untuk masternya di Australia, ya, Agriculture Economics, University of New England, Australia, kemudian di doktornya di IPB, ya, di Ekonomi Pertanian IPB. Nah, pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan kepada kita sebuah tema yang menarik, yang judulnya walaupun tentang Ramadan, tapi tetap ada kaitannya dengan bisnis ini. Nah, ini mentang-mentang dosen bisnis ini. Jadi Ramadan sebagai investasi yang cerdas. Waduh, ini investasi cerdas di sisa usia. Saya kalau dengar sisa usia itu deg-degan juga nih, ya. Sudah banyaknya kepala 5, kepala 6. Padahal kata Rasulullah usia umatku ini antara 60 sampai 70. Nggak tahu Bang Fafi sudah umur berapa ini? Masih kepala 5. Masih Hampir kepala habis 5, tadi. alhamdulillah. Masih ada jatah mudah-mudahan, ya. Jadi insya Allah kita akan mendengarkan dari pakar bisnis, tapi sekarang dalam konteks bisnis dengan ilahi, ya, dengan Allah SWT, yaitu bagaimana sih memanfaatkan Ramadan sebagai investasi yang cerdas di sejarah kita. Tafadhol maskuran kepada Ustadz Dr. Insinyur Ibrahim. Mangga, Ustadz. Baik. Jazakallah Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Izin share screen. Biasanya saya tidak bikin materi, langsung aja ngomong, cuma tadi Mbak Astrid minta disiapin materi. Jadi saya siapkan materi sedikit sebagai bahan, walaupun nanti mungkin bisa improvisasi kemana-mana, atau kalau nanti kita tidak sempat bicarakan semua, itu nanti bisa dibaca sendiri di bahan yang sudah disiapkan tersebut. Insya Allah nanti mungkin akan di-share oleh panitia. Pertama-tama dan yang paling utama saya kira kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tidak pernah habis-habisnya, padahal kita seringkali maksiatnya juga nggak berhenti-berhenti gitu, ya. Tapi Allah terus dengan baik memberikan apa yang kita butuhkan, tidak hanya sekedar yang kita minta. Kedua, salawat dan salam atas junjungan kita, pemimpin kita, kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang luar biasa perjuangannya dengan tenaga dan darah, bahkan serta air mata, sehingga kita yang sudah sangat jauh sebenarnya dari segi jarak dan waktu
alhamdulillah masih menjadi followers gitu ya, followers Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan itu akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Teman-teman sekalian, saya waktu itu ditodong untuk sharing dalam forum ini yang saya kira sangat baik. Lalu diminta temanya, saya pusing juga temanya apa, cuma karena saya ditugaskan atau selama ini berkecimpung di sekolah bisnis, ya ada sedikit-sedikit lah kaitannya dengan bisnis gitu ya. Karena Ramadan ini luar biasa, merupakan bulan yang tidak hanya bisa memperkaya secara spiritual, tapi juga secara ekonomi, bahkan dimensinya sampai yang utama adalah dimensi keakhiratan kita. Nah, oleh karena itu nanti kita coba lihat beberapa ayat dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang bahasanya juga bahasa bisnis sebenarnya. Ya. Bahasa yang dipakai dalam Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa yang menggunakan bahasa jual beli, ya. Bahasa membeli menjual begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan perkara yang biasanya begitu ya, kalau kita jual beli itu serius gitu ya, karena ini masalah untung rugi gitu ya. Nah itu oleh karena itu kita tidak main-main urusan akhirat kita ini, karena ternyata dia tidak bisa didapatkan hanya dengan begitu saja, harus kita lakukan dengan perhitungan yang sangat jelimet, perhitungan yang sangat-sangat cermat kalau mau mendapatkan. Kalau enggak, jangan-jangan kita tertipu istilahnya, jangan-jangan kita merasa dapat padahal akhirnya zong gitu ya istilah. Nah ini yang mungkin sebagai pengantar kenapa judul ini saya ambil. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita merasa, dan sepertinya sih iya gitu ya, rasanya numpuk banget udah dosa kita ini, atau banyak sekali waktu yang terbuang, padahal Allah sudah mengamanatkan dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu sebenarnya misinya satu ya, jin juga sama, yaitu beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita lihat dari umur kita dari awal gitu ya, atau nggak usah dari awal, dari sejak baligh saja, rasanya jangan-jangan banyak sekali waktu kita bolong bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan kebalikannya, yaitu masih terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Dan kalau udah nanti ditanya, karena kita sebagai orang beriman, pasti orientasinya mudik ke kampung kita yang sebenarnya, yaitu surga. 4 kakek kita Nabi Adam, Ibunda Siti Hawa, dulu ada di sana gitu ya. Dan kita akan kembali ke sana lagi maunya gitu ya. Repotnya, jangan-jangan kalau nggak cukup, nggak nyampe ke surga. Atau bahkan yang lebih parah, tiketnya belum kepegang gitu ya. Tiketnya belum kepegang, ya mau berangkat aja udah susah. Padahal kita nggak tahu waktunya kapan kita dipanggil oleh Allah berangkat, mudiknya sekarang, gitu kan istilahnya. Dan tidak bisa ditoleransi. Jadi Kang Iman tadi udah bilang bahwa ya umur kita nggak tahu, dan nggak selalu harus lewat sakit, nggak selalu harus lewat tua, nggak selalu harus istilahnya melalui sebab tertentu. Pokoknya kalau udah Allah katakan cukup hidupmu di dunia, pulang, gitu kan istilahnya. Nah pada saat itu nggak pegang tiket, jawab. Bisa-bisa kita kan berjalannya terseok-seok, tidak punya kendaraan atau dapat kendaraan yang luar biasa susahnya. Mudik, bagi teman-teman yang sering mudik pasti sudah merasakan bagaimana tidak nyamannya mudik kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik gitu ya. Nah, kalau orang ekonomi selalu melihatnya seperti ini. Kalau kita punya sumber daya yang sangat terbatas, waktu kita nggak tahu nih, bisa sangat-sangat sedikit. Sementara tugas yang harus kita lakukan dalam waktu yang sedikit itu sangat-sangat banyak, gitu ya. Kita harus beli tiket, kita harus menyiapkan bekal, sementara gandolan banyak banget, gitu ya, dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, maka itu artinya sumber daya waktu
yang kita miliki itu namanya sangat-sangat langka. Kan kita udah bisa dong di ekonomi belajar scarce resources gitu ya. Mau jurusan apapun kalau di IPB pasti dapat ilmu ekonomi di tingkat 1. Jadi masih ingat bahwa yang namanya ekonomi itu kan bagaimana kita mengambil keputusan di tengah sumber daya yang terbatas gitu ya. Waktu kita terbatas. Jadi sangat langka nih waktu itu gitu ya. Dan repotnya kalau di dalam dunia ekonomi sumber daya yang langka, kalau nggak kita pakai, maka dia akan ada terus di situ, bisa kita tabung. Kapan-kapan kita mau pakai, ada dia. Waktu nggak begitu. Problemnya waktu itu dia bukan hanya sekedar non-renewable resources, sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Kalau bahan tambang itu non-renewable resources, tapi bisa ditabung. Nggak kita ambil sekarang, dia nggak kemana-mana. Tapi kalau waktu non-renewable resources dan tidak bisa ditabung, harus dimanfaatkan sekarang. Now or never, gitu kan istilahnya. Itu artinya apa? Ya, tidak boleh menunda-nunda amal, menunda-nunda kebaikan, gitu ya. Jadi waktu itu adalah waktu yang sangat sumber daya yang sangat terbatas dan tidak bisa ditabung. Maka ikuti kembali perintah Allah tadi. Bahwa tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap saat hidup kita itu berisi nilai-nilai positif untuk bekal kita, untuk menambah tabungan kita yang akan kita bawa ke akhirat. Maka dalam kondisi tadi merasa banyak dosa, maksiat masih terus jalan, bekal belum cukup, tiket belum kepegang, waktu kita nggak tahu kapan kita berakhir di dunia ini, maka mau tidak mau kita harus berbisnis dengan Allah secara cerdas. Saya katakan istilah berbisnis karena memang di dalam ayat itu Allah mengatakan menggunakan bahasa-bahasa bisnis tuh ya. Di dalam surah At-Taubah misalnya ayat 111, bahasanya itu adalah sesungguhnya Allah telah membeli. Innallaha ashtara ya minal mu'min, daripada orang-orang yang beriman, baik diri maupun harta mereka. Jadi diri dan harta kita itu udah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi istilahnya harga dari diri dan harta kita itu ditawar oleh Allah. Woi, mau masuk surga enggak? Boleh. Kalau mau masuk surga, maka jual harta dan diri kalian pada saya. Gitu ya. Allah seolah-olah bilangnya begitu. Harga dari surganya Allah itu adalah diri dan harta kita. Dan itu nggak tanggung-tanggung, murah banget sebenarnya. Kenapa saya katakan murah? Ya diri kita yang banyak dosa tadi, malas beramal gitu ya, tiket belum punya, mudik bekal mudik nggak jelas gitu ya. Itu dihargai oleh Allah dengan surga asal mau dijual kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya istilahnya. Asal mau dijual. Padahal kalau kita pikir-pikir, modal kita hidup, rezeki kita dan segala macam dari Allah juga. Jadi itu seolah-olah Kang Iman itu kalau bisnis gitu ya, dimodalin sama saya gitu ya istilahnya. Kemudian setelah itu hasilnya dibeli lagi oleh saya gitu kan istilahnya ya. Dijamin gitu kan istilahnya. Udah dimodalin padahal gitu ya. Nah, tinggal kita terima nggak? Mau nggak terima itu? Logika yang masuk di akal gitu ya, harusnya tidak ada satu orang manusia pun yang menolak tawaran dari Allah gitu ya. Tidak ada satupun orang yang menolak tawaran. Surga harga. Surganya itu dihargai oleh Allah. Surga itu kan sesuatu yang silakan bayangkan yang paling enak di dunia ini. Maka surga lebih dari itu. Karena tidak mungkin bisa kita membayangkan. Sementara kita untuk hidup enak dunia, untuk punya rumah, punya mobil, punya pendapatan bulanan dan segala macam, itu sekolahnya aja tahunan. Puluhan tahun. Kerja kerasnya luar biasa setiap hari dan segala macam gitu ya. Kita siap untuk itu. Nah, untuk surga yang lebih dari itu, kekal abadi lagi kan. Dunia itu kan gitu ya. Dunia itu udah kalau dicari belum tentu dapat, kalau dapat nggak banyak, kalaupun banyak pasti nggak puas, udah puas, kalaupun puas nggak kekal gitu kan istilahnya. Itu tuh yang kita cari.
kita jungkir balik untuk itu gitu ya. Ini untuk akhirat jelas-jelas dijanjikan oleh Allah dengan surga gitu ya. Yang kalau udah surga itu artinya pasti sesuatu yang luar biasa, banyaknya nggak usah dibandingkan. Kemudian dia merupakan sesuatu yang pasti banyak, kemudian hal puas gitu ya istilahnya, memuaskan, nggak bisa dibandingin lah dengan di dunia ini, maka harusnya kerja kita lebih berat atau lebih berlipat-lipat dibandingkan apa yang selama ini kita tunjukkan kesiapan kita bekerja di dunia ini ya, untuk dunia ini. Nah, artinya kalau kita siap menyerahkan harta diri kita, termasuk nyawa kita gitu ya, untuk mendapatkan surga itu, maka Allah hargai itu dengan surga tadi itu. Dan bahasanya tadi sekali lagi, jual beli gitu ya, dari Allah. Nah, ada orang yang surganya mau, tapi pada waktu Allah minta waktunya sedikit saja, hartanya sedikit saja, keluar pelitnya. Nah, itu mah lucu gitu ya istilahnya. Itu sama dengan tadi kita jual beli dengan seseorang, tapi pada waktu kita minta barangnya dia nggak kasih sama kita, kan ngeselin gitu, ya. Ngeselin banget gitu ya. Kita udah ambil uangnya, tapi kita nggak kasih barangnya gitu ya istilah. Sama dengan Allah, kita pengen surganya, tapi kita nggak mau bayar harga. Padahal itu dimodalin oleh Allah semua gitu kan istilahnya. Saya pernah dulu itu punya tanah gitu ya, punya tanah. Dia minta, boleh nggak Pak, ada seorang pegawai di IPB juga, boleh nggak Pak, saya tinggal di tanah Bapak itu gitu ya. Kebetulan ada rumah kecilnya gitu ya. Kemudian bisa lah untuk jadi tempat tinggal. Lalu dia bilang, boleh nggak saya tinggal di sana? Saya katakan silahkan. Asal satu syaratnya, pada waktu saya butuhkan tanah itu, saya mau bangun rumahnya dan segala macam, tolong keluar ya, gitu ya istilahnya. Nah itu perjanjiannya gitu ya. Kita masukkan listrik dan apa segala supaya dia tinggal nyaman. Dan itu cukup lama, lebih dari 10 tahunan gitu ya. Kita mau ambil tanah itu karena mau bangun, itu ternyata susah banget disuruh pindah. Itu keselnya saya tuh luar biasa gitu ya istilahnya gitu. Ini udah dibantu, udah kan selama 10 tahun nggak dimintain uang, bahkan dibantu tadi dimasukin listrik dan segala macam. Pada waktu kita meminta balik, itu dia nggak mau kasih atau susah banget disuruh pindah. Itu kan bikin kesel. Nah, Allah tuh luar biasa tuh. Kasih kita modal kehidupan, hidup di dunia ini, kasih rezeki, kasih segala macam fasilitas udara dan seterusnya, nikmat yang nggak pernah berhenti tadi itu. Tapi pada waktu Allah minta gitu ya, dan Allah janjikan surga gitu ya, pada waktu Allah minta tenaga kita, Allah minta waktu kita untuk macam-macam, untuk harta kita gitu ya, kita nggak mau kasih gitu ya. Itu namanya bisnisnya nggak asik ya, nggak asik kalau gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya katakan cerdas itu artinya bagaimana karena waktu kita nggak jelas nih berapa lama lagi, jangan-jangan cuma 1 hari lagi atau jangan-jangan cuma 1 jam lagi. Bagaimana kita mendapatkan hasil maksimal dalam waktu yang singkat dengan upaya yang sebanding gitu ya. Sisa umur kita nggak tahu, kita harus kerja keras gitu ya. Kalau ujian itu waktu udah mau habis, pasti kita fokus benar tuh. Apalagi kalau belum selesai ngerjain soalnya gitu ya. Nggak ada tuh kalau ngerjain soal kayak acara istilahnya cengangas-cengenges gitu ya. Itu pasti stres dan semuanya fokus konsentrasi gitu ya. Dan hidup di dunia ini adalah ujian gitu ya. Nah, Allah berikan kesempatan terakhir, yaitu Ramadan. Karena Ramadan ini adalah kesempatan kita yang terbaik untuk berinvestasi dan membalikkan keadaan kalau selama ini kita merasa lalai terhadap waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang udah jauh luar biasa, udah sampai 50 tahunan tadi, ada yang 60 tahunan, ada yang mungkin 40 tahunan. Masih kurang apa lagi? Udah sekian banyak waktu diberikan oleh Allah, lalu masih belum cukup juga bekal kita gitu ya. Kenapa saya katakan ini kesempatan? Karena Allah itu baiknya luar biasa, menghitung setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Menghitung hidup kita, lihat khatimah gitu ya. Makanya kita selalu minta husnul khatimah ya, penutup yang baik.
Ingat cerita ada seorang penjahat luar biasa, ya, penjahat luar biasa yang kerjanya membunuhin orang sampai 99 orang kalau dihitung gitu ya. Lalu pada satu saat dia tanya kepada seorang, kalau saya udah bunuh 99 orang, masih bisa tobat nggak ya? Lalu orang ini kebetulan, wah kalau 99 udah parah banget lah, neraka deh ente, nggak bisa tobat lagi. Langsung dibunuhnya sekalian tuh yang bilang nggak bisa itu. Genap jadi 100, gitu kan? Genap jadi 100. Tapi dia tetap berusaha untuk tobat, akhirnya ketemu orang yang bijak, mengatakan, temuin orang soleh di satu tempat, lalu dia pergi ke sana. Belum nyampe, jadi belum sempat beramal, belum sempat konkret melakukan sesuatu dalam bentuk tobatnya tadi itu, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keputusan Allah, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi situasi terakhir itu bisa membalikkan keadaan. Nah, ini kesempatan kita nih. Siapa tahu ini merupakan Ramadan terakhir kita, gitu ya. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Dan kalau kita selalu membayangkan sesuatu memang itu adalah yang terakhir bagi kita, biasanya kita seriusin gitu ya, kita seriusin. Nah, ini teman-teman sekalian, oleh karena sisa umur kita nggak jelas, maka pertama tadi jangan tunda kebaikan gitu ya. Kita nggak tahu nih kalau ngerjain soal ujian, lalu walaupun kita udah kebayang apa jawabannya, orang yang cerdas pasti kerjain dulu, lalu nanti kalau masih ada waktu kosong dia gunakan untuk cek-recek lagi, atau baru dia santai di belakang. Bukan santai di depan. Ini mah waktu 2 jam. Saya 30 menit juga bisa selesai ngerjainnya. Ya udah, nanti saya kerjakan 30 menit terakhir. Itu nggak cerdas namanya. Pasti harusnya kerjain 30 menit di awal. Baru nanti bisa sisa waktunya untuk cek-recek gitu ya. Atau jangan-jangan nggak sesuai. Diduga 30 menit ternyata 1 jam, 2 jam nggak selesai juga gitu ya. Jadi jangan menunda kebaikan. Apalagi ini ujiannya nggak pakai disebut. Waktunya 2 jam. Silakan kerjakan soalnya, dan sewaktu-waktu saya katakan waktunya akan selesai, gitu ya. Kata pengawasnya begitu. Wah, itu pasti orang yang cerdas dari tank pertama harus langsung mengerjakan soal. Sehingga kapanpun ujian itu diselesaikan oleh pengawas, kita sudah berada pada posisi mengerjakannya secara maksimal. Oleh karena itu kerja keraslah. Kerja keras itu maksudnya perbanyak amal, gitu ya. Kuantitas nih ya. Mulai sekarang. Lihat apa perintah Allah yang belum kita jalankan. Mulai, gitu ya. Lalu perintah Allah yang sudah dijalankan, perbaiki dan tambah, gitu ya istilahnya ya. Kalau sudah, alhamdulillah kita jalankan. Oh, sholat tahajud baru 2 rakaat, tambah jadi 4 rakaat, tambah lagi jadi 6 rakaat, tambah jadi mungkin sampai 8 rakaat. Larangan Allah yang masih dijalankan, tinggalkan. Kalau larangan bahkan hadisnya itu mengatakan fahdaru, tidak bertahap. Kalau bisa larangan Allah tuh langsung tinggalkan. Karena belum tentu kita punya cukup umur untuk melakukan tahapan gitu ya istilahnya. Yang kedua, kerja cerdas. Kerja cerdas itu pilih amal yang besar nilainya. Termasuk salah satunya Ramadan. Nanti kita lihat keistimewaan Ramadan ya. Bagaimana Ramadan bisa melipat gandakan gitu ya. Amal-amal kita yang sama dengan di bulan yang lain, pada waktu bulan Ramadan ini luar biasa ganjaran. Jadi pilih amal-amal yang besar nilainya. Berjamaah gitu ya, melakukan setiap hal itu lakukan secara berjamaah. Amal-amal sosial itu biasanya sifatnya jariah gitu ya, karena nanti MLM gitu ya, saling berlanjut gitu. Lakukan itu. Ya. Sedekah itu makanya luar biasa, terutama sedekah-sedekah yang sifatnya untuk fasilitas orang beribadah, berikan beasiswa pada anak yatim, nanti dia menjadi lebih pintar, menjadi lebih mampu, dan akhirnya dia bisa membuat keluarga yang lebih baik juga gitu ya, dan bisa mengembangkan masyarakat yang lain. Itu jariah gitu ya. Pilih amal-amal yang mengalir gitu ya ini. Sehingga walaupun nanti kita sudah tidak di dunia, maka terus pahalanya ngalir. Jadi walaupun ternyata pas dipanggil oleh Allah bekalnya masih cekat nih. Bisa-bisa dia kaget pada waktu dibangkitkan oleh Allah, kok bertimbun pahalanya. Ternyata ada terus jalan selama menunggu kiamat, terus pahalanya mengalir. Kenapa? Punya anak yang soleh. Anak soleh nanti kemungkinan besar akan punya cucu yang soleh juga. Melahirkan cicit yang soleh dan terus begitu ya istilahnya.
Kan 3 itu ya. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salatin. Pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah eh, apa? Ilmu gitu ya. Ilmun yuntafa'u, ilmu yang diambil manfaatnya. Jadi yang jadi dosen, jadi guru, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun soleh yad'u, anak yang soleh yang selalu mendoakan ya, kepada orang tuanya tadi gitu ya. Dan sebagian ulama mengatakan waladun soleh tidak harus biologis. Yang paling penting adalah ideologis. Anak yang kita bina sehingga dia menjadi anak yang soleh, maka doa dia walaupun bukan anak kandung, maka insya Allah itu akan terus mengalir. Lalu yang ketiga, dalam kerja cerdas ini, dalam ibadah cerdas ini, pilih amal yang berpotensi memberikan syafaat nanti di akhirat. Kalau belum cukup juga bekal kita, belum tentu nggak masuk surga. Karena bisa ada syafaat dari Rasulullah misalnya gitu ya. Tapi untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah, ya cintai dong Rasulullahnya. Masukkan kita menjadi umatnya. Dikenal kita oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Sering baca salawat kepada Rasulullah. Tuntunan dari Rasulullah selalu kita ikuti gitu ya. Jadi kita masuk tuh, oh iya bener nih umatku gitu ya. Kelakuannya ketahuan tuh jelas umatku gitu ya. Jangan ngaku umat Rasulullah, kelakuan beda banget. Yaitu nggak masuk nanti dalam rombongan gitu ya. Jangan lupa salawat pada Rasulullah. Tilawah ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Karena dia nanti datang di hari kiamat menjadi syafaat pada para sohib-sohibnya, para pembaca-pembacanya, para pecinta-pecintanya. Bantu orang soleh. Tadi kayak di dalam takados tadi itu ya. Cari itu orang-orang yang soleh gitu ya. Biasanya orang kurang mampu, soleh, maka teorinya dia masuk surga duluan. Karena hitungannya nggak banyak. Ilmu nggak banyak, kedudukan nggak punya, harta juga nggak banyak. Jadi nggak banyak hitungannya. Masuk surga aja dia duluan. Kita kalau punya harta banyak, itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis itu, minimal lebih lambat 500 tahun masuk surganya. Karena proses perhitungannya panjang. Banyak ilmu yang udah diberikan, dipakai buat apa? Harta yang diberikan udah banyak, ditanya 2 kali bahkan. Dari mana dapatnya, dipakai buat apa? Gitu ya. Umur dikasih panjang, dipakai buat apa? Itu semua ditanya. Jadi ceritanya panjang tuh hisabnya. Nah, orang yang kurang mampu, mungkin pada satu titik dia butuh banget. Dia nggak bilang-bilang, tiba-tiba kita bantu, maka orang yang seperti ini nanti diberi privilege oleh Allah. Dari surga dia disuruh melihat, lihat yang sedang antri dihitung oleh Allah untuk masuk kepada surga. Ada nggak orang yang dulu membantu kamu? Kalau ada, tarik dia dari antrian, masukkan ke dalam surga. Itu diberikan kepada orang yang kita bantu. Jadi takados itu luar biasa. Tapi panitia mohon amanah cari orang-orang yang soleh tuh ya, yang ini, karena itu insya Allah menjadi wasilah bagi orang, para donaturnya nanti untuk bisa keluar dari antrian. Kebayangkan kalau nikahan para pejabat gitu ya, antrinya panjang banget, mau salaman aja susah banget gitu ya. Kalau kita dikasih tuh jalur VIP, rasanya alhamdulillah cepat banget nih gitu ya antrian. Karena kadang-kadang waktu kita mau ngejar ada kondangan yang lain gitu ya. Ini antriannya panjang banget. Tiba-tiba ditarik, Pak silakan salaman duluan, suruh foto-foto. Habis itu kita bisa melakukan yang lain. Itu fasilitas yang diberikan kalau kita pernah membantu orang soleh di dunia dan dia udah masuk surga duluan gitu ya. Kemudian bangun komunitas surgawi. Kita majelis taklim seperti ini. Itu insya Allah akan membawa kita ke surga, saling mengingatkan ya. Lalu kerja ikhlas lah. Jaga selalu niat, karena ikhlas itu masalah amalan hati yang bisa memperkecil amal yang kelihatan besar itu bisa nggak ada nilainya kalau seandainya kita nggak ikhlas. Tapi bisa sebaliknya, amal kecil pun kalau ikhlasnya luar biasa itu bisa gede nilainya di mata Allah, luar biasa juga gitu ya. Jadi kalau beramal jangan khawatir dan nggak harus menunggu bisa melakukannya secara gede gitu ya istilahnya. Yang dijaga ikhlasnya gitu ya istilahnya. Cuma ya kalau bisa ikhlas dan gede ya, itu ya. Ini levelnya kalau teman-teman yang lulusan IPB harusnya 2, ikhlas dan gede. Jangan
nggak apa-apa kecil, yang penting ikhlas. Yang nggak begitulah kalau lulusan IPB mah, gitu ya. Lulus itu ya, jelas ikhlas dan gede. Nah, lalu kenapa Ramadan? Saya katakan tadi kesempatan yang terbaik. Ini waktu kita terbatas nih. Ramadan ini soalnya saatnya kita beribadah itu nyaman, dikondusifkan oleh Allah. Pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, hingga sangat kondusif. Ibadah tuh enak gitu ya istilahnya, nggak merasa sebagai beban gitu ya. Ini. Nah kesempatan biasanya kadang-kadang susah banget mau mau ibadah berat gitu ya. Ini. Lalu berikutnya puasa itu adalah ini karena sabaran ya banyak sekali kita butuh alat dalam kehidupan kita dalam bentuk sabar. Sabar itu 3 ya, menghadapi musibah. Jadi kayak pandemi kemarin gitu ya. Itu kadang-kadang merusak kita dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk terus komitmen konsisten dalam beribadah, melakukan ketaatan dan menahan godaan untuk melakukan maksiat, itu semua butuh kesabaran. Sabar itu untuk 3 itu gitu ya ininya. Nah, bulan puasa itu adalah seperempatnya keimanan. Kenapa? Karena puasa itu setengah dari kesabaran, sementara kesabaran adalah setengah dari keimanan. Kata Pak Andi almarhum, setengah kali setengah itu sama dengan seperempat gitu kan istilahnya ya. Jadi itu merupakan kesempatan kita nih untuk melengkapi seperempat keimanan kita. Kemudian di bulan Ramadan, amal sunnah diganjar, amal wajib, seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan bahkan sampai batas yang tidak terhingga, tidak jelas. Allah aja yang tahu gitu ya. As-saumu li, khusus puasa itu khusus untukku kata Allah. Wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Ini hadis qudsi. Ya. Aku yang balasinnya. Enggak Allah bilang 10 kali, 100 kali, enggak. Artinya ya suka-sukanya Allah, tergantung kualitas puasa kita. Ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan mungkin lebih banyak itu artinya dari umur yang kita. Ingat, lebih baik bukan 1000 bulannya. Lebih baik dari 1000 bulan, artinya bisa berlipat-lipat dari 1000 bulan gitu ya istilahnya. Sehingga para sahabat itu disebutkan oleh Rasulullah, seandainya kalian itu tahu hebatnya Ramadan, maka pasti kalian ingin Ramadan itu sepanjang tahun. Nggak apa-apa deh puasa setiap hari juga nggak apa-apa ya Rasulullah. Saking hebatnya tuh Ramadan gitu ya. Ini. Karena ini yang terakhir juga disebutkan dosa-dosa kita dengan mudah diampunkan istilahnya ya. Man shoma Ramadhana. Ada 2, redaksinya mirip, cuma bedanya soma dengan koma gitu ya. Man shoma artinya puasa di siang harinya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang puasa dan menegakkan malamnya dengan ikhlas, tidak perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu, bersih kembali. Tadi yang repot nih menggendolin kita nih kalau kita mau pulang kepada Allah, banyak banget yang harus kita pertanggungjawabkan, dibersihkan oleh Allah. Kesempatan Ramadan itu. Ya, kesempatan Ramadan gitu ya. Maka ini waktu yang terbaik gitu ya. Ini untuk membalikkan keadaan gitu ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita merasa keteteran gitu ya, maka kita balikkan keadaan. Cuma ini butuh mental juara nih. Kalau main bola kan begitu ya. Kalau udah kebobolan 5-0 di babak pertama, itu bisa mental tuh. Babak kedua lalu lemas gitu ya. Udah nggak ada harapan deh. Kalau mental juara belum tentu. Babak kedua bisa balik, dia membolkan 7 gol kan menang juga. Gitu ya. Nah itu yang harus kita pelihara. Yang penting akhirnya pada waktu wasit meniupkan fluid terakhirnya, itu kita berada dalam posisi menang. Itu yang penting gitu ya. Jadi khairul a'mal khawatimahu. Jadi yang innamal a'malu khawatimahu Rasulullah. Jadi amal itu yang penting adalah akhir. Makanya para sahabat Rasulullah itu selalu menyikapi Ramadan itu, kalau Ramadan mau datang gembira luar biasa gitu ya. Karena ini kesempatan luar biasa
Sementara pada saat yang sama kalau Ramadan nanti mau pergi, pasti akan sangat-sangat sedih. Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah itu akan segera berakhir. Sehingga mereka makin getol atau makin rajin, makin intens dalam beribadah. Sayangnya kita rasanya udah bertahun-tahun berpuasa gitu ya. Yang dijanjikan oleh Allah itu artinya meningkatkan ketakwaan, tapi hasilnya tidak juga, ternyata ketakwaan kita berlipat-lipat. Kok kayak gini-gini aja? Atau jangan-jangan parahnya kita pernah merasa rasanya saya paling bagus keimanan saya dulu waktu tingkat 2 di IPB itu kan. Nauzubillah. Harusnya sekarang ini adalah kondisi kita yang terbaik. Setiap hari harus pemecahan rekor. Kita sering berpuasa, tapi sering hidup kita terus dikendalikan hawa nafsu, bukan sebaliknya. Padahal tujuan puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Banyak orang berpuasa, tapi terus melakukan maksiat. Aneh. Karena di dalam bulan puasa, kita di hadapan kita ada makanan halal dan segala macam. Nggak kita sentuh. Kalau belum azan maghrib, kan gitu istilahnya. Bisa kita mengendalikan diri. Kenapa pada waktu nggak puasa, jangankan halal, yang haram aja ditabrak. Itu kan gimana pengendalian dirinya gitu ya istilahnya. Kemudian sebagai contoh jangka pendeknya kelihatan tuh, siang mampu kita mengendalikan diri, pas sudah buka puasa seringkali kita kelihatan tidak bisa mengendalikan diri, termasuk dalam berbuka biasanya gitu ya, hajar gitu ya istilahnya. Intinya adalah kita kalau ditanya semua pengen masuk surga, tapi seringkali arah atau tindakan kita malah membuat kita makin jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak kelihatan kita serius membekali diri gitu ya. Nah, oleh karena itu agar Ramadan ini menjadi tidak biasa, menjadi tidak business as usual, perlu kita program dengan baik. Persiapan mestinya udah lewat, kita persiapkan hati dan ruh kita. Kan kita biasanya diajarkan atau dibiasakan oleh para ulama kita untuk berdoa gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan, Rajab dan Sya'ban itu kita udah dikondisikan tuh, untuk menyambut bulan Ramadan itu. Hati dan ruh kita, fisik kita banyak berpuasa agar nanti tidak kaget. Ilmu kita agar tahu di dalam bulan Ramadan itu ada apa saja, sehingga kita menunggu-nunggunya gitu ya, dan mempersiapkan strateginya bagaimana mendapatkan manfaat maksimal. Harta kita siap. Nah, bulan Ramadan bukan bulan cari harta, justru bulan mengeluarkan harta kita gitu ya, agar menjadi bekal kita. Ingat, harta nggak bisa kita bawa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa kita titipkan. Bisa titip sama anak yatim, bisa titip ke masjid, bisa titip kepada orang yang tidak mampu tadi, para pensiunan, IPB dan segala macam. Itu bisa kita titip, nanti kita ambil lagi di akhirat gitu ya. Nah, untuk itu persiapkan yang paling penting program. Ya. Dan harus spesifik, mau apa? Tilawah. Ya tilawah. Ini nih kalau mau target 3 kali khatam bulan Ramadan, kita udah lewat nih 10 hari. Harus kita evaluasi 10 hari kemarin harusnya udah khatam gitu ya. Kalau belum khatam, nah jadi ada tuh batas waktunya jelas gitu ya. Measurable bisa di ini. Berarti ada yang ketinggalan. Berarti harus kejar tuh gitu ya istilahnya. Itu kalau mau serius gitu ya. Bukan ya udah nggak dapat nasib lah gitu ya. Ininya kok boleh buat, nggak boleh begitu. Kan targetnya 3 kali khatam. Berarti ini udah masuk etape kedua nih. Udah harus khatam yang masuk periode khataman yang kedua gitu ya. Dan ini harus kita teruskan nanti ke depan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang namanya Ramadhaniyin. Orang yang hanya rajin pada waktu Ramadan. Ramadan itu datang dan pergi. Tapi kalau Rabbaniyin, kita melakukan ini karena Allah, karena Rabb kita. Rabb itu tidak pernah hilang. Mau di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sehingga mau Ramadan, mau di luar Ramadan, kita tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ini adalah Kang Iman, mohon diingatkan kalau waktu nanti sudah mau 2 menit habis lagi ya. Ustadz, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Oke. Agar bisa saya cepat atau nanti sisanya teman-teman bisa baca sendiri. Jadi agar kita
semakin mampu memahami dan menghayati atau memaksimalkan Ramadan ini, hayati rahasia puasa gitu ya. Jadi puasa itu, bulan Ramadan terutama gitu ya, secara keseluruhan bulannya ya, bukan hanya puasanya, itu adalah pertama kita memang untuk menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Dan ini nanti kita bawa di luar Ramadan, walaupun bukan puasa, tapi melakukan berbagai ibadah yang lain. Spirit pertama adalah patuh sama Allah dulu. Kalau Allah bilang jangan, ya jangan. Kalau Allah bilang lakukan, ya lakukan gitu ya. Itu dulu dalam melakukan puasa itu. Masalah nanti dapat sehat, itu bonus. Masalah dari situ nanti dapat ketenangan, itu bonus. Tapi yang paling penting pertama adalah kita ikuti apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua ibadah seperti itu. Riyadhah, ini adalah bulan kita melatih bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Dan di sini kita melatih diri untuk melakukan pengorbanan. Capek-capek kita mendapatkan mencari harta. Maka di bulan Ramadan kita disuruh infakkan, suruh keluarin. Kita keluar, gitu kan istilahnya. Nah itu berlatih melakukan pengorbanan. Nabi Ibrahim anaknya yang diminta untuk dikorbankan. Beliau lakukan. Dan setelah bisa menunjukkan kepada Allah apapun dia lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan itu semua yang biasa kita korbankan balik kepada kita. Saatnya penyucian jiwa. Jadi kalau kita selalu dalam tubuh itu, untuk tubuh kita supaya sehat melakukan detoksifikasi. Nah, detoksifikasi jiwa kita itu adalah Ramadan. Membuat jiwa kita menjadi sehat kembali. Cari itu, target itu gitu ya. Lalu belajar untuk melakukan bersungguh-sungguh, lemas kerja tetap, tapi harus puasa, tapi kita juga harus baca Quran, sholat sunnah diperbanyak, gitu ya. Tapi itu kita lakukan, belajar untuk bekerja keras, gitu ya. Dan itu dilatih pada bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah penting tadi, kerja ikhlas itu, keikhlasan itu ditunjukkan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu kenapa diklaim oleh Allah puasa itu untukku? Karena hanya puasalah yang memang hanya urusannya antara kita sama Allah. Orang yang kalau puasa komplit tuh nggak ada gelarnya. Kalau orang haji dapat gelar haji. Kelihatan tuh di Facebooknya, di ininya. Kalau orang bersedekah, seringkali digelari orang sebagai orang baik, orang dermawan. Kalau orang rajin sholatnya sering disebut orang alim, orang ini. Tapi kalau orang puasa, ada. Nggak disebut sebagai ada gelar tertentu sebagai orang yang puasa gitu, nggak ada. Jadi ini melatih keikhlasan. Bagaimana kita tidak ada orang sekalipun, kita tetap berpuasa. Gitu ya. Artinya betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu artinya kita melakukan sesuatu murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak punya pamrih lain, gitu ya. Tidak punya pamrih lain. Kalau pamrihnya kalau malu sama orang gampang, kita tetap kelihatan berpuasa padahal nggak puasa, di kamar makan aja gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Tapi ternyata tidak kita lakukan. Itu artinya ikhlas. Baik, Lakukanlah Ustadz, itu waktunya nanti. habis, Ustadz. Baik, mungkin saya tutup sedikit bahwa nanti coba melakukan juga berbagai amalan-amalan sunnah. Di situ saya sebutkan ada sekitar 10 amalan sunnah yang bisa kita rutinkan, kita perbanyak di bulan Ramadan ini, agar Ramadan kita menjadi semakin maksimal untuk investasi kita. Siapa tahu kita nggak komplit Ramadannya nih, nggak dapat Ramadan tahun lalu, dan sebelum itu Allah panggil kita, insya Allah kita siap dengan tiket. Siap ya Allah, tiketnya udah ada untuk mudik kepada. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Irkan Fahmi. Luar biasa materinya, Masya Allah. Jadi bahan renungan buat kita ya. Bagaimana agar kita menjadikan Ramadan ini seperti Ramadan terakhir. Sehingga kita sungguh-sungguh, kita serius ya. Agar bisa menjadi investasi yang cerdas buat kita. Baik Ustadz, ini sudah beberapa penanya yang masuk di chatroom. Tapi sebelumnya, mau disampaikan dulu ini ya. Saldo Takados. Jadi ini yang tadi yang sudah disampaikan di dalam video, dana yang dibutuhkan untuk bisa memberikan bantuan kepada sekian ratus orang dosen dan tenaga kependidikan di IPB. Ini dana dibutuhkan 300 juta. Dan yang terkumpul sampai 2 April sampai hari ini
sudah alhamdulillah sudah 131.200.000. Belum nyampe 50% nih. Mari kita berlomba-lomba, mumpung di bulan Ramadan, pahalanya tadi kata Ustadz dilipat gandakan ya. Dan ini akan menjadi pahala kalau kita niatkan sedekah jariyah, akan menjadi pahala yang mengalir. Walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, maka yuk kita bersegera untuk menginfakkan harta terbaik kita melalui BSI nomor 7070731244 atas nama Himpunan PB dengan kode transfer di belakangnya 44 supaya memudahkan bagi panitia mengidentifikasinya. Terima kasih kepada yang sudah mendonasikan infaknya. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan balasan dengan nilai yang berlipat ganda. Bagi yang belum, silakan, masih ada waktu. Ini baru hari ke-11. Kita niatkan infak di bulan Ramadan ini dengan pahala yang kata Allah, akulah yang akan membalasnya. Ya. Baik, Ustadz, itu kan ini sudah ada beberapa penanya di ruang chat. Saya bacakan ya. Izin bertanya, apakah kemiskinan boleh menjadi alasan tidak melakukan ibadah Ramadan, termasuk berpuasa? Mohon pandangan Pak Ustadz Ikan Fahmi. Silakan Pak Ustadz, satu-satu aja dulu. Alasan kemiskinan ini. Masya Allah. Justru yang menarik adalah waktu ini zaman sahabat ya, zaman sahabat tuh yang miskin protes sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tuh orang yang pada punya banyak harta, orang-orang kaya itu kok enak amat ya. Mereka puasa seperti kami berpuasa, mereka sholat seperti kami sholat, mereka melakukan banyak kegiatan yang bisa mereka lakukan, yang kami juga bisa lakukan. Tapi ada hal yang mereka lakukan, kami nggak bisa lakukan. Kami nggak bisa lakukan itu adalah contohnya infak, sedekah, zakat gitu ya. Itu mereka bisa lakukan, kami nggak bisa lakukan. Ini nggak adil ya Rasulullah. Nanti kami berarti bawa amalnya kepada Allah tuh dikit. Sementara mereka banyak banget gitu ya. Karena banyak peluangnya. Jadi kalau orang dulu itu protesnya malah begitu. Bukan malah memanfaatkan karena kemiskinannya, lalu untuk tidak beramal. Apa yang dilakukan oleh orang kaya, mereka harus bisa lakukan. Apa yang bisa didapatkan oleh orang kaya, mereka harus bisa juga mendapatkan dalam kaitan amalnya itu gitu ya. Nah Rasulullah lalu dengan tersenyum mengatakan bahwa jangan khawatir. Ada ibadah-ibadah yang diantaranya disebutkan oleh Rasulullah. Ringan, tidak perlu modal, tetapi timbangannya tuh berat gitu ya. Misalnya dua kata yang sangat ringan di lidah, tetapi sangat berat di timbangan, dan Allah sangat senang kepadanya. Yaitu dua kata itu adalah Subhanallah al-azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Jadi dua itu. Atau zikir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang-orang kaya itu mungkin jangan-jangan waktunya terbatas untuk melakukan zikir. Kalian tembak tuh dari sisi zikir supaya lebih banyak gitu kan istilahnya. Jadi justru jangan jangan memanfaatkan kemiskinan itu untuk dapat diskon. Kalau sahabat itu justru ngejar, apalagi yang bisa saya lakukan supaya saya tidak kalah dengan orang-orang yang mampu gitu ya. Memang tadi ada hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan, tapi ada kompensasinya dari sisi yang lain gitu ya. Terutama tadi yang saya juga katakan, nanti dia hisapnya nggak terlalu banyak juga, nggak terlalu lama gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk surga lebih dulu gitu ya. Baik. Itu mungkin. Jadi kalau Ustadz, luar biasa ya. Jadi orang miskin sama-sama soleh, yang satu kaya, satu miskin. Yang jelas orang miskin akan lebih duluan masuk surga ya. Dan ratusan tahun juga bedanya. Ini pertanyaan kedua dari Teh Alia ya. Ustadz izin bertanya, bagaimana strategi kita untuk mempertahankan amalan kita selama bulan Ramadan agar terus meningkat? Karena biasanya di akhir bulan Ramadan, justru di akhirnya ini, ketika bagus-bagus yang untuk itikaf, ini sibuk dengan mau mudik, pekerjaan numpuk, persiapan Lebaran. Nah, kira-kira gimana nih kiatnya supaya bisa terus meningkat, tidak turun begitu? Begitu, Ustaz. Silakan. Ya, pertama ini kalau mau jadi target pribadi, ini justru tantangan memang. Jadi biasanya memang sesuatu yang
reward-nya lebih tinggi, itu godaannya lebih tinggi juga. Reward di 10 hari terakhir dan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, itu godaannya makin tinggi juga. Disitulah kita mau belanja, mau bikin kue, persiapan mudiknya juga gitu ya istilahnya, sehingga justru prime time-nya jadi hilang. Ya. Nah itu memang biasa tuh seperti itu untuk sesuatu yang luar biasa, godaannya juga luar biasa. Sehingga untuk mendapatkannya memang membutuhkan effort yang juga luar biasa gitu ya. Kalau nggak dapat gitu ya. Kalau nggak dapat, ya butuh pengorbanan gitu ya. Makanya tadi saya katakan, saya contohkan nih, biasanya ini topiknya malah persiapan sebelum Ramadan. Jadi yang namanya persiapan Ramadan, termasuk persiapan mudik, termasuk persiapan Idul Fitri, harusnya sudah selesai sebelum Ramadan masuk. Selesaikan gitu ya istilahnya. Mau beli baju lah, mau inilah, segala macam kalau bisa selesaikan sebelum mudik. Sebelum Ramadan. Supaya nggak lagi tergoda nanti. Ya tapi diskonnya kan belum ada. Ya itulah salah satu pengorbanannya. Berapa sih paling diskonnya gitu ya. Diskon dibandingkan Lailatul Qadar, nggak ada apa-apanya gitu ya kalau dibandingkan gitu ya. Itu pengorbanan memang. Jadi kalau orang Barat kan bilang, no pain, no gain. Kalau Anda mau dapat gain yang luar biasa, ya harus siap menjalani pain yang luar biasa gitu ya istilahnya. Jadi harus pengorbanan. Jadi lakukan banyak sebelum Ramadan masuk. Jadi jauh-jauh hari kita persiapkan. Yang kedua tadi itu, sekarang sudah mulai banyak nih yang melakukan. Misalnya dia korban. Saya punya teman tuh, pokoknya program setiap tahun umroh. Sampai Ramadannya sampai lebarannya di sana gitu kan istilahnya. Itu pengorbanan luar biasa kan, pengorbanan uang, pengorbanan waktu, pengorbanan nggak mudik pada waktu lebaran gitu ya itu ya. Mungkin orang tuanya udah nggak ada gitu ya, tapi kalaupun orang tuanya kan itu pengorbanan, tapi setelah itu dia kembali. Jadi kita bangun keluar di budaya di keluarga mungkin bahwa ketemu itu tidak harus pas hari H, hari lebaran itu gitu ya. Dan di Arab saya dengar begitu budayanya, hari yang paling rame lebaran itu adalah Idul Adha, bukan Idul Fitri. Idul Fitri biasa saja. Karena mereka memang 10 hari terakhir iktikaf. Jadi targetnya itu bukan Idul Fitrinya. Ya Idul Fitri setelah itu selesai udah gitu kan. Tapi Idul Adha tuh rame ya istilahnya. Nah, ini memang perlu perubahan culture dari masyarakatnya, perlu perubahan mindset di individu kita, dan perlu pengorbanan gitu. Perlu upaya di luar kebiasaan gitu ya istilahnya. Dan itu memang tidak gampang gitu kan istilahnya. Perlu banyak hal yang kita kondisikan gitu ya. Ya, baik. Makasih Ustaz. Ini pertanyaan terakhir yang ketiga dari Kang Julian Hadi. Izin bertanya, apakah ada tanda atau ciri seorang hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan? Ada nggak ciri-ciri bahwa orang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Tafadhol Ustaz. Terus terang masalah amal, masalah diterima atau tidak, dapat sesuatu atau tidak, itu adalah hanya Allah yang tahu gitu ya istilahnya. Tapi masalah tanda ini memang kita yang kita ngejar nih gitu ya istilahnya. Kita ngejar. Maka betul harusnya sesuatu itu berbekas gitu ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu mestinya berbekas. Yang paling gampang adalah bahwa kalau ada orang gitu ya istilahnya ya, bahwa setelah dapat Lailatul Qadar lalu berhitung dia 1000 bulan bagi berapa, oh kalau gitu saya bisa santai nih gitu kan udah dapat 1000 bulan gitu kan istilahnya ya. Ya lupa, mungkin jangan-jangan selama ini dosanya lebih numpuk, lebih banyak dari itu gitu ya, dosa jariah pula kan gitu istilahnya ya, yang terus akan mengalir, tiba-tiba pada waktu nyampe di akhirat bangkrut. Yang disebut banyak oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang bangkrut. Disebut oleh Rasulullah ya dalam hadis. Orang bangkrut nanti sampai di akhirat, ngerasa udah banyak amalnya. Ternyata nanti di akhirat banyak banget dipakai buat bayar karena ngegunjing Mbak Eni, ngegunjing Mbak Astrid, ngegunjing Mas Iman. Yang dapat pahalanya dia yang dia bawa itu untuk yang tadi dia gunjing. Sementara dia karena saking banyaknya ngegunjing, itu pun belum cukup bayar, maka dosa orang-orang yang dia gunjing tadi itu dilemparin nama dia. Bangkrutlah dia, gitu kan istilahnya. Jadi jangan GR-GR. Jadi orang yang Ramadannya berbekas,
termasuk itu dalamnya Lailatul Qadar, kalau dia dapatkan adalah dia akan menjadi orang yang makin rajin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah terlatih tadi. Jiwanya menjadi bersih. Kan begini, Pak Yulian ya. Kalau kita baru nyuci mobil, tiba-tiba gerimis, itu rasanya gimana gitu ya istilahnya. Baru aja nyuci mobil, pengen rasanya cepat dilap gitu ya, biar bersih gitu ya. Kenapa? Bersih soalnya. Coba kalau kita baru dari off-road, kotor segala macam, mau hujan, mau ini, kita nggak pedulian. Emang udah kotor duluan, sekalian aja lah gitu kan istilahnya. Nah itu jiwa yang kotor tuh, kita nggak pedulian kalau kita melakukan hal-hal yang mengotori jiwa kita. Karena sudah kotor di dalamnya. Bulan Ramadan adalah menyucikan jiwa. Setelah suci harapannya bersih. Bukti bahwa orang yang jiwanya sudah bersih, kalau ada sesuatu yang bisa mengotori jiwa, langsung dia gergetan, dia alergi, dia nggak akan mau lakukan, dia langsung istighfar, dia langsung bersihkan dan tobat gitu ya. Nah, orang yang senang tobat, orang jadi senang ibadah, orang jadi itu artinya Ramadannya berbekas gitu ya. Orang yang amalnya menjadi makin ikhlas, Ramadannya berbekas karena kemarin dia latih betul keikhlasannya. Orang yang makin patuh sama Allah, karena tadi ingat kepatuhan kepada Allah adalah dimensi yang pertama dari ibadah itu. Makin patuh sama Allah, makin banyak yang suruhan Allah dia jalankan, larangan Allah dia tinggalkan, itulah orang-orang yang berarti Ramadannya berhasil tuh, Lailatul Qadarnya berhasil. Tanda saja, nggak jaminan juga sih, tapi insya Allah kalau itu dijalankan, masa sih Allah nggak lihat gitu ya. Baik, terima kasih Perubahan Ustadz. yang baik pada kita. Pertanyaan terakhir nih, mudah-mudahan terakhir ya karena waktu, dari Kang Nur Asasi. Amalan-amalan khusus apa yang sebaiknya dilakukan pada 10 malam terakhir yang bedakan dengan malam-malam sebelumnya? Kalau bukber, apakah termasuk amalan yang bagus dilaksanakan? Kalau bukber jangan. Usia pejabat nggak boleh ya. Iya, Usia pejabat. Silakan. kalau Mas Nur sih ini ya, kan kalau bukan pejabat aman lah, gitu kan istilahnya ya ini. Buka yang jelas wajib kan gitu ya, harus gitu ya, bukan wajib, sunnah gitu ya. Segerakan pula gitu ya istilahnya. Bersama bagus, silaturahim. Yang jelas khas di 10 malam terakhir perintah Rasulullah adalah iktikaf gitu ya. Nah kalau iktikaf pasti bukanya bareng semuanya. Pasti bukber itu di masjid kan? Kan iktikafnya di masjid. Ininya pasti bukber, makan sahur bareng. Jangankan buka, sahurnya bareng gitu ya. Sahur bareng. Jadi ini otomatis tuh membonus bukber, sahur bareng gitu kan istilahnya dengan teman-teman tadi yang saya istilahkan komunitas surgawi, sama-sama itikaf di masjid gitu ya. Nah, ibadah lain apa yang khas 10 hari terakhir? Nah, tapi itu bukan hanya 10 terakhir, yaitu tarawih, tilawahnya. Bedanya 10 hari terakhir karena kita fokus dengan itikaf, kalau bisa itu luar biasa, itu makin intens gitu ya. Tadi yang ketinggalan target tilawahnya untuk khatam 3 kali misalnya, kejar tuh di 10 hari terakhir karena lagi fokus gitu ya. Itu mungkin Kang Iman ya jawabannya yang baik, terima kasih Ustadz Ikan Fahmi, yang saya kenal sejak mahasiswa sudah jadi aktivis dakwah dan istiqomah sampai sekarang. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai. Amin. Terima kasih atas sharing ilmunya yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kepada kita, dan mumpung masih ada waktu, mudah-mudahan ada umur sampai akhir Ramadan, mari kita maksimalkan tadi kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas agar investasi atau Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini adalah investasi yang cerdas di sisa usia kita. Nah, saya diberi amanah untuk memilih salah seorang penanya untuk mendapatkan door prize. Nggak apa-apa, saya pilih penanya pertama ada deh, walaupun ini panitia, biar yaitu Ibu Eni Widiastuti dapat door prize. Karena pertanyaan pertama, saya menghargai yang pertama ya. Jadi dapat uang 100.000 ya, pemenang uang elektronik ya. Apa GoPay atau apa ini? Ya, terima kasih Bu Eni yang tiap hari luar biasa mendampingi kegiatan di kajian Ba'da Zuhur ini. Mudah-mudahan jadi amal soleh ya, amal solehah buat amin. Baik, jazakallahu khair sekali lagi kepada Ustadz Ikan Fahmi yang telah membersamai kita, memberikan sharing ilmu yang luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap bisa beraktivitas, memberikan ilmunya kepada mahasiswa dan juga kepada kita semuanya. Dan jangan lupa besok Senin 3 April
ini akan ada Kang Fadlan Irsan. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Pembina HIPB yang akan memberikan pencerahan pada kita tentang muamalah sesuai tuntunan Nabi yang insya Allah nanti akan dimoderator oleh Fadlan Irsan. Saya selaku moderator pada kesempatan siang ini mengucapkan terima kasih pada semua Kang Teteh yang sudah hadir dan partisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan waktu kita selama 1 jam ini diberkahi oleh Allah SWT. Karena ini majelis ilmu di mana para malaikat mengelilingi kita dan mengagung-agungkan kita. Dan Allah pun menyebut-nyebut kita kepada makhluk langit, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi juga penebus dosa-dosa kita. Akhir kalam, mari kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kifaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Makasih Mbak Dian. Nuhun, Mbak Itkan, Kang Iman. Ya, sama-sama. Sama-sama. Pamit ya. Terima kasih Mbak Yayu. Terima kasih. Pamit ya. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Yang Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita, yaitu yang disebut dengan Takados, tali kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan rezeki, sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka, dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini. Ikuti flyernya, ikuti pengumumannya, dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga. Saya tunggu, mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik. Sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu, khususnya mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu, mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini, di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Saat dirimis
Rabu pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurianta, pensiun dari bulan Mei 2007, masuk di Fakultas Peternakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun 80. Waktu itu saya langsung di bawah IMNT, ilmu nutrisi makanan ternak, dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebakantin, RT 3 RW 6, Kelurahan Sempur. Yang pertama 4 anak, yang kedua 6, jadi semuanya banyak juga. 10 gitu, Bu. Alhamdulillah, beliau tidak mengontrak, tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan longsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan Sempur. Sayangnya, sudah hampir 3 tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang memberatkan. Dengan terisak, Pak Yayan menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjerat, Bu. Sudah 4 tahun. Sisa gaji saya selama pinjam tuh hanya 210.000 sampai sekarang. Selama sekian tahun 210.000. Pak Nurwanta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan IPB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan pendik, bahkan dosen yang nestapa hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di IPB.